Jadi ya kayak gini ya guys ya. Jadi kalau siang hari itu lebih jelas penampakan rumah yang ada di Kota Nganjuk ini, yaitu rumah kuno ya, rumah kuno ya. Kayak gini guys. Jadi banyak patung-patung naga dan sebuah kursi ya, dan sebuah kursi. Saya juga tertarik sama ini guys, sebuah ukir ya, ukiran. Oke, kita ada bawanya lewat ya Pak. Nah, gini ya guys ya, itu ada sebuah ukiran, yang melambangkan rumah ini sangat kuno ya. Rumah ini sangat-sangatlah kuno. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Budi di channel Garis Gaib. Oke guys, ini sekarang saya berada di sebuah Kota Nganjuk lagi ya. Saya masih penasaran dengan rumah yang ada di samping makam, yaitu rumah dukun atau rumah Mbah Siti Rodia. Itu ya guys ya. Kita akan explore lagi di sini, dan katanya rumah itu sudah tidak ada yang jaga dan sudah tidak ada yang merawat. Saya dapat info tadi ya. Oke, kita akan keliling-keliling di sekitar rumah Mbah Siti Rodia. Konon ceritanya angker guys, tapi kita belum tahu pasti ya. Oke, yang sudah spot video saya, sudah dukung video saya banyak-banyak terima kasih. Kita lakukan eksekusi explore. Oke ya, ini sekarang saya berada di sebuah lokasinya. Ini pemakamannya ya guys ya. Itu ada bapak yang lagi membaca doa ya. Ada bapak yang lagi membaca doa di makam Mbah Siti Rodia. Oke, kita akan tanya-tanya sama ibu ini. Oke ya guys ya. Oke, assalamualaikum Bu. Iya, Bu mau tanya bentar Bu. Itu katanya rumahnya Mbah Siti Rodia. Kok Siti toh? Busut. Oh Busut. Sujiati. Bu Sujiati. Itu katanya dukun itu ya? Bukan. Bukan yang katanya rumahnya dukun sakti itu, bukan. Oh, iya memang dukun, tapi ya sakti apa enggak tahu loh ya. Oh. Memangnya dukun. Memang ya. dukun itu. Ya. Itu kan istrinya Pak Puhimam. Pak Puhimam dulu kan ya juga dukun. Dukun. Iya. Jadi bukan rumahnya Bu Siti Rodia yang dimakamkan di sini itu ya? Bukan. Oh bukan ya? Anaknya. Oh mantu, anaknya. Ya. Oh mantunya Bu Ya, Siti Rodia. sempat, ya. Oh. Jadi sekarang nggak ada yang ngerawat Bu? Ya anaknya. Oh anaknya. Tapi ya enggak tiap hari ke sini enggak. Ya berapa hari ke sini sekali gitu. Ini dengan ibu siapa ini? Ibu Laminten. Ibu Laminten. Oh iya Bu. Kan katanya di sini tuh angker Bu. Iya benar. Enggak. Enggak ya Bu ya? Enggak. Enggak guys. Di sini tuh enggak angker guys. Katanya kok saya dapat informasi itu katanya di rumah itu sering ada penampakan. Enggak ya Bu ya? Tapi benar itu rumah bekas dukun sakti itu ya? Iya memangnya. Oh, jadi mantunya Ibu Sepet itu. Ibu Sepet iya. Itu ya guys ya. Itu rumahnya mantunya Ibu Sepet atau Ibu Siti Rodia. Oke, ibunya lagi merawat kambing-kambing ya. Iya. Oke ya Bu ya. Boleh Bu saya melihat-lihat di depan? boleh. Oke. Makasih ya Bu ya. Oke ya guys ya. Kita akan lihat-lihat sebentar di depan. Katanya rumah mantan dukun sakti. Oke guys. Oke ya. Jadi ya kayak gini ya guys ya lokasinya ya. Jadi berdampingan sama kebun-kebun warga ya. Dan di situ juga ada pemakaman umum dan telah dimakamkan Ibu Siti Rodia. Maka Pak, Ibu Siti Rodia di situ ya guys ya. Oke.
Jadi kayak gini guys ya, lokasi penampakan di siang hari di rumah bekas dukun sakti yang ada di Kota Nganjuk. Kemarin malam saya sudah eksplorasi di lokasi ini, tapi saya belum menemukan yang menjaga. Terus saya juga bertanya-tanya sama warga sekitar, katanya di sini itu yang menjaga itu tidak setiap hari datang ke lokasi ini ya, tidak datang ke lokasi ini, dan katanya juga yang mempunyai rumah tersebut sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Jadi ya kayak gini ya guys ya. Jadi kalau siang hari itu lebih jelas penampakan rumah yang ada di Kota Nganjuk ini, yaitu rumah kuno ya, rumah kuno kayak gini guys. Jadi banyak patung-patung naga dan sebuah kursi ya, ada sebuah kursi. Nah, saya juga tertarik sama ini guys, sebuah ukir ya, ukiran. Oke, kita ada bawanya lewat ya Pak. Nah gini ya guys ya, itu ada sebuah ukiran, ada sebuah ukiran yang melambangkan rumah ini sangat kuno ya, rumah ini sangat-sangatlah kuno. Oke, nah nanti kita kunjungi makam Bu Siti Rodia untuk membaca doa atau bertawasul di situ ya. Oke, oke Pak. Ya kayak gini ya guys. Ya konon katanya rumah yang dimiliki oleh dua pasangan, yaitu mantu atau anak dari Mbah Sepet atau yang dikenal di Kota Nganjuk ini Ibu Siti Rodia ya. Kayak gini lokasi depannya guys ya, sangat estetik dan sangat bergambar kuno ya, bergambar kuno karena dia mempunyai ciri khas seperti ukir-ukiran dan seperti patung-patung naga. Oke ya, kayak gitu ya. Oke, nah kayak gini guys. Jadi rumor yang ada di sekitar sini, konon katanya ya, konon katanya rumah ini angker, sering ada penampakan, sering ada sosok-sosok yang sering menampakkan diri. Itu tidak ada, itu hanya hoax guys, itu hanya hoax karena itu apa ya, hiasan lah, hiasan semata atau cuma isu-isu yang digambarkan oleh warga-warga sini. Dan dikarenakan lokasi ini kan berada di atas gunung ya, lokasi ini berada di atas gunung ya, berada di atas gunung. Nah, dan di sini juga ada sumur tua guys. Sumur tua ini dulu konon katanya itu sering dibuat ritual ya, sering dibuat ritual kalau ada pasien, kalau ada orang mau berobat, kalau ada orang berkunjung, itu dimandikan dan disucikan di sumur tua ini di waktu beliau masih hidup. Tapi sekarang ya guys ya, kita lihat sumur tua ini hanya kenangan, hanya kiasan ya. Oke. Oke guys. Hanya kiasan, hanya kenangan. Jadi pemakaman ini itu sering didatangin sama warga-warga atau orang-orang untuk tawasulan atau untuk membaca doa ya. Oke.
Nah. Oke. Dan di sini juga sangat estetik guys, sangat-sangat estetik karena banyak ukiran-ukiran naga juga di lokasi pemakaman atau makam Mbah Siti Rodiyah ya guys ya. Oke. Sini guys ya, ini gerbang menuju makam Mbah Siti Rodiyah ya. Dia dikelilingi sama patung naga, tapi yang satu sudah hancur guys, yang satu sudah hancur ya, yang satu sudah hancur guys. Nah. Lokasi ini di atas bukit atau di atas gunung di kota Nganjuk ya guys ya. Oke ya, kita akan coba masuk dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayak gini ya guys ya lokasinya. Nah. Kenapa bang pagi-pagi kok explore di lokasi ini? Karena saya ingin mengetahui guys, apakah benar lokasi ini tuh yang konon katanya itu angker dan sering menampakkan diri sosok hantu tinggi besar. Saya sudah tanya tadi sama ibu-ibu yang menggembala kambing, ternyata itu hanya hoak guys, itu hanya hoak, itu hanya kiasan orang yang menakut-nakuti atau apa ya, kayak menjelek-jelekan lah lingkungan, katanya angker, katanya apa, padahal ya tidak angker guys. Oh, kayak gini ya lokasinya ya. Oke. Masuk ah, kita masuk ah ya deh, kita masuk ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gini guys, ini makam beliau ya, makam beliau yaitu Mbah Siti Rodiyah. Oke, dan dikelilingi sama makam-makam masih saudara atau masih kerabat oleh Mbah Siti Rodiyah. Oke, saya sudah dua kali bikin video di lokasi ini, bikin eksplorasi di lokasi ini. Saya sudah dua kali guys, tapi saya masih penasaran dengan rumah yang ada di situ guys. Katanya sih angker, tapi ya kata ibu-ibu tadi nggak angker guys, tidak angker ya. Cuma kalau dilihat dari depan atau dari luar, memang rumah itu mempunyai ciri khas aura yang sangat kental ya, mempunyai ciri khas aura yang sangat kental karena mempunyai ukiran-ukiran yang serba kuno, ukir-ukiran yang sangat estetik di tahun yang lalu, tahun 2000-an kalau tidak masih tahun 90-an ya, tahun 90-an. Jadi dia masih mempunyai karakter sendiri rumah itu guys. Jadi saya tidak menyalahkan orang bilang rumah itu angker sih, karena di depan ya, di depan tadi itu kalau kita lihat di malam hari itu pasti wow, rumah itu sangat kuno, rumah itu sangat menyeramkan kalau di malam hari guys. Tapi kalau di siang hari ya kita lihat malah indah gitu loh. Banyak ukiran-ukiran, banyak patung-patung ya kan, banyak ukiran-ukiran, banyak patung-patung yang
tertanam di lokasi tersebut, ya kan. Jadi ya seperti apa ya, mempunyai ciri khas sendiri lah, mempunyai ciri khas sendiri. Oke, kita kembali ke situ lagi. Karena apa ya, saya masih tertarik dengan aura yang ada di rumah ini, guys. Masih tertarik dengan aura yang ada di rumah ini. Karena apa? Rumah ini tuh mempunyai ciri khas sendiri, mempunyai perbedaan sendiri, ya, mempunyai perbedaan sendiri. Karena ya kayak gini, guys. Ini adalah simbol Jawa atau simbol kuno yang dibentuk di depan rumah, ya kan? Kayak gini lah. Dan dulu katanya itu dibuat padepokan. Sini, guys. Sini juga katanya dibuat padepokan. Kayak gini ya. Oke. Di situ juga ada sebuah patung gajah besar sekali. Oke. Ada burungnya, guys. Lari burungnya. Mempunyai ciri khas sendiri ya. Oke ya guys ya, itu tadi sekilas perjalanan saya untuk merasa penasaran di rumah atau rumah kuno yang ada di kota Nganjuk. Ternyata rumah ini adalah masih anak dan mantu Mbak Siti Rodia atau yang dikenal Mbah Sepet ya, Mbah Sepet. Dan dia katanya tadi, ibu-ibu tadi benar, dia dukun sakti atau yang dipetuakan ya, dipetuakan di sekitar kota Nganjuk ini ya, masih ada garis tangan dari Mbah Sepet. Oke guys, kita sudah ya eksplorasi penelusuran di sekitar sini. Saya banyak-banyak terima kasih pada kalian yang sudah dukung video saya, yang sudah dukung channel saya. Saya banyak-banyak terima kasih pada kalian. Salam rahayu dari saya, Mas Budi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi ya guys ya di video-video selanjutnya. Gas.